Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan baca dari kitab Mazmur pasal 134. Demikian firman Tuhan. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Bapa yang sangat baik dalam surga yang mulia, pada pagi hari ini di awal bulan yang ke-11 di tahun 2020 ini kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena pemeliharaan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami masih bisa datang kepada Tuhan, berkumpul bersatu hati dalam satu roh, dalam satu jiwa, dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, yang memberikan kami jaminan hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena pengharapan kami adalah di dalam Engkau, pengharapan kami yang mulia ada di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini, baik dan buruk, tetapi kami tahu bahwa Tuhan kami sangat baik dan selalu beserta kami, memelihara hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Kami sungguh layak bersyukur ya Tuhan, meskipun saat ini kami belum bisa beribadah bersama-sama oleh karena pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Tetapi apapun itu Tuhan, kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang kudus berkenan kepada Tuhan. Sejenak kami akan tinggalkan seluruh urusan kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kami, segenap jiwa, segenap roh dan kuat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami, bagimu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian gunakan sembahku
damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal pikiran manusia, menguasai hati kami. Amin. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita dapat bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami di sini dengan seluruh tim bersukacita bersama dengan saudara. Hari ini mau berbicara tentang supaya kamu berbahagia. Kita masih dalam rangkaian pelajaran dari hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hukum yang pertama berbicara tentang kepercayaan kepada Allah yang benar. Hukum yang kedua berbicara tentang beribadah kepada Tuhan yang benar. Hukum yang ketiga menghormati Tuhan yang benar. Dan hukum yang keempat berbicara tentang hari Sabat, memberikan waktu untuk terus bersekutu dengan Tuhan yang benar. Dan pada saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang hukum yang kelima. Itu sebabnya mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 3, 2, 1. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berbicara tentang sebuah kehidupan keluarga, berbicara tentang sebuah kepemimpinan di dalam keluarga. Kita tahu bahwa keluarga adalah ciptaan Tuhan, lembaga yang diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu bagaimana supaya keluarga menjadi bahagia. Keluarga di tengah-tengahnya ada keluarga yang bersuka cita ketika keluarga itu ada yang memimpin. Dan Tuhan yang menciptakan keluarga itu sudah menetapkan bahwa yang memimpin keluarga itu adalah orang tua. Dan secara khusus para bapak, para ayah yang akan memimpin sebuah keluarga. Dan semua yang ada di bawahnya, anak-anak diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk menghormati orang tua. Kita semua kecuali Adam dan Hawa, semua memiliki yang namanya ayah dan ibu. Ada yang masih hidup dan ada juga yang sudah dipanggil Tuhan orang tua kita. Tetapi kita adalah orang-orang yang dilahirkan dari keluarga atau dari seorang ibu, dari seorang ibu dan ayah yang kemudian memiliki keturunan yang adalah kita. Nah, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang pernah kecil kemudian juga menjadi dewasa dan menjadi kepala keluarga, ada yang menjadi ibu rumah tangga, tapi juga ada masih anak-anak yang masih tinggal dengan orang tua. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, seperti saya yang belum sudah tidak memiliki kedua orang tua, tentu berbicara tentang menghormati orang tua bukan saja kepada orang yang melahirkan kita, tetapi juga orang-orang yang lebih tua dari kita. Itu juga konsep lain berbicara tentang menghormati orang tua. Di dalam hukum Taurat ini memang berbicara secara khusus kepada orang tua yang membesarkan kita atau yang melahirkan kita, tetapi juga berlaku secara umum dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kenapa Tuhan memerintahkan manusia, orang, anak-anak? Sebenarnya hukum Taurat bukan hanya kepada anak-anak, karena hukum Taurat itu kepada semua bangsa Israel, bahkan bangsa Israel yang sudah tua juga waktu itu. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa ini hukum yang kelima ini untuk anak-anak semata-mata. Tidak. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Dan kita juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga mesti bersama-sama mengetahui hal itu. Hukum Taurat bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi hukum Taurat adalah karena kita sudah diselamatkan. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Israel karena orang Israel sudah menjadi sebuah bangsa. Dan kita hari ini bersama-sama sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana kita mesti menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya.
itu adalah berbicara tentang menghormati orang tua, karena kita sudah menjadi bagian dari sebuah kerajaan imam yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan orang yang percaya. Firman Tuhan yang juga menjelaskan kaitannya dengan kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 itu terdapat di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1, 2, dan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kata haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting yang nyata dari janji ini. Apa janjinya? Supaya kamu berbahagia. Mari sama-sama katakan, supaya kamu berbahagia. Ya, di sini ada kami bertuju nilai angka sempurna, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Berbicara tentang panjang umur tentu kita sulit untuk mengerti, tetapi berbicara tentang berbahagia, setiap kita berhak untuk berbahagia dan Tuhan memberikan jalan supaya kita berbahagia. Hormat kepada orang tua merupakan sikap tunduk kepada otoritas. Jadi otoritas kepada Tuhan juga dibangun di dalam kebiasaan orang-orang taat hormat kepada orang tuanya. Kita ketika menghormati orang tua itu sesungguhnya kita sedang membuat diri kita berada di bawah sebuah otoritas, dan otoritas tertinggi kita adalah Tuhan. Jadi kita menghormati orang tua, tetapi sebenarnya itu juga menjadi media. Di sisi yang lain memang kita harus menghormati Tuhan, tetapi di sisi yang lain menghormati Tuhan itu juga membuat kita menghormati Tuhan atau belajar mengerti sikap tunduk kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah yang memiliki otoritas di atas segala otoritas yang ada. Orang tua tentu harus mendidiknya di dalam kasih, di dalam kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi anak-anak memang harus menghormati, sebab itu adalah cara yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan keluarga. Dan kalau kehidupan keluarga menjadi baik, maka yang kedua, kita akan mendapati sikap hormat kepada orang tua akan menghasilkan sikap menghargai hak orang lain. Kebiasaan kita menghormati orang tua yang dilatih di dalam keluarga. Ketika setiap anggota keluarga mendatangkan kebahagiaan di dalam keluarga, maka keluarga itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi lingkungannya. Kalau setiap keluarga di dalam sebuah lingkungan itu berbahagia, maka sebenarnya masyarakatnya menjadi berbahagia. Nah, kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, kita memiliki tugas tanggung jawab untuk mengatur kehidupan kita supaya kita sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau belajar dari Tuhan bagaimana caranya kita bisa menjadi berkat melalui kehidupan kita, ketaatan kita kepada orang yang lebih tua, kepada otoritas yang ada di atasnya. Itu membuat kita memiliki kemampuan untuk menghormati atau menghargai orang lain. Sebelum saya mau melanjutkan firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita untuk sekali lagi mengisi polling yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saudara boleh isi di dalam polling yang ada. Oke, silahkan diisi. Polling sudah saya kirim. Apakah yang paling mempengaruhi anak-anak sehingga mereka menjadi seorang anak yang menghormati orang tua? Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Dan inilah hasilnya. Semua memilih bahwa orang tua harus mengajarkan menghormati. Yang kedua, orang tua harus tegas. Yang ketiga, perilaku orang tua yang terhormat. Kemampuan anak mengelola perasaan hormat. Kemudian lingkungan yang mendukung. Itu mendapatkan poin yang kedua setelah yang pertama, mengajar dari orang tua. Jadi kita melihat bahwa
dua terbesar dari pilihan kita adalah bahwa orang tua memang harus mengajarkan. Itu sebabnya di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 dikatakan engkau harus mengajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Memang itu yang harus dilakukan yang pertama. Tapi kemudian kita melihat bahwa lingkungan juga ternyata memberi dampak. Kalau ada satu lingkungan, ada satu kelompok, ada satu komunitas di mana saling mendukung supaya anak-anaknya itu bisa menghormati orang tua, maka ternyata itu membuat anak-anak bisa menghormati orang tuanya. Contohnya begini, dalam sebuah rumah tangga, misalnya keluarga besar, kalau seluruh anggota keluarga besar itu saling mengingatkan supaya anak-anak hormat kepada orang tuanya bagaimanapun keadaannya, maka itu membuat hormat kepada orang tua sesuatu yang dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi lingkungan. Demikian juga di dalam gereja Tuhan. Ketika gereja Tuhan menjadi satu lingkungan yang membuat orang sangat mudah atau membuat orang bisa memiliki pemahaman bahwa memang menghormati itu tidak bisa pilih-pilih, memang harus menghormati. Kalau semua anggota gereja saling mengingatkan, itu juga akan menjadi satu lingkungan yang mendorong supaya terciptanya penghormatan kepada orang tua. Jadi kita melihat bahwa hukum Taurat diberikan karena kita sudah ada di dalam Tuhan, karena kita sudah menjadi umat Tuhan, dan Tuhan menciptakan keluarga sebagai lembaga yang diciptakan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan juga sudah memiliki aturan kepemimpinan di dalam kehidupan keluarga, dan tinggal pada akhirnya kita mengikuti saja. Jadi hal yang paling penting adalah kita percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan keluarga sebelum manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan juga sudah menetapkan bagaimana caranya kita menjalani kehidupan keluarga itu, dan ikuti proses yang telah ditentukan Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga saudara. Amin. Amin. Jadi kita belajar pada prosesnya. Tidak mudah, tetapi pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tidak mudah, tetapi kita mesti mengambil keputusan untuk melakukannya. Gagal, tapi kita bangkit lagi dan belajar lagi. Kita belajar dan tidak berhenti untuk belajar. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ujung-ujungnya yang Tuhan katakan, kalau ada orang yang sudah menerapkan proses menghormati orang tua itu, maka ada kebahagiaan di dalamnya, supaya kamu berbahagia. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang menciptakan keluarga. Tuhan yang juga memiliki aturan-aturan di dalam keluarga. Tuhan yang sudah menentukan cara untuk anggota keluarga mengalami kebahagiaan. Tuhan, tolong kami semua supaya apapun yang kami lakukan adalah sebuah proses kehidupan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah kami. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan sangat bersyukur, tak berhenti-hentinya bersyukur, karena Tuhan sangat baik bagi kami. Dan sebagai syukur kami akan berikan persembahan kami yang terbaik yang kami punya saat ini. Tuhan, kami berikan dengan sukacita dan rela hati. Terimalah dengan sukacita, dan kami percaya Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih yang tiada terhingga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan persembahan kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kita berikan persembahan kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita berikan glory bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang masih hidup. Dan bawa pujian bersama memuji
Kemuliaan bagi Tuhan, beri sukacita dan hormat bagi Dia. Haleluya. 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 We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, puji-Nya. Gloria, puji-Nya. Gloria. Selamat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama bersuka cita oleh karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa beribadah bagaimanapun keadaan kita tidak akan pernah kalah oleh situasi. Sebab Tuhan yang memberkati kita adalah Tuhan yang memampukan kita, yang bisa mengalahkan segala tantangan kehidupan kita. Kita telah melalui beberapa bulan masa-masa yang sukar, dan sampai hari ini belum kita bisa mendapatkan sebuah kepastian dari lingkungan kita atau dari keadaan atau dari kemampuan manusia, tetapi kita mendapatkan kepastian bahwa Tuhan tetap akan memberikan kekuatan, sebab pencobaan, sebab tantangan yang kita hadapi tidak pernah lebih dari kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Kita mau bersama-sama menyerahkan kehidupan kita. Saya mau berdoa untuk saudara sekalian, dan kita akan mau mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Saudara bisa berdiri di tempat masing-masing. Kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami keluarga Tuhan. Kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu. Buat berhasil apa yang dikerjakan, buat pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mendatangkan kemuliaan Tuhan, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan umat Tuhan. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, berkati anak-anak, berkati di dalam pekerjaan, berkati anak-anak dalam pendidikan. Engkau juga akan terus menyatakan kasih dan kemurahan-Mu berlimpah pada saat ini. Bapa yang baik, curahkanlah berkat-Mu bagi kami sekalian, sebab kami sangat membutuhkan berkat yang daripadamu. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Haleluya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.